Ya, langsung menjawab pertanyaan yang tadi menggantung pada saat commercial break, Pak Niam. Pasca dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 10 ini kan artinya sudah 12 hari, Pak. Bagaimana kemudian dampaknya? Apalagi tidak lama setelah itu kan sempat beredar, Pak. Ada viral di media sosial produk-produk yang katanya, ini kata MUI, ini produk-produk yang pro-Israel ataupun terafiliasi dengan Israel. Ya, terima kasih. Sebelum berbincang soal akibat yang ditimbulkan dari fatwa itu ya, substansi fatwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen. Fatwa ini sebagai wujud tanggung jawab keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia melihat tindak kezaliman di depan mata, tindak genosida di depan mata, dan juga perjuangan bangsa Palestina di dalam mempertahankan kemerdekaannya. Maka atas dasar panggilan keagamaan dan juga panggilan kemanusiaan, MUI menetapkan fatwa yang esensinya dua hal. Yang pertama, hari ini di tengah fenomena terjadinya agresi Israel terhadap Palestina, pembunuhan masyarakat tak berdosa, maka mendukung perjuangan Palestina hukumnya wajib bagi setiap muslim. Konsekuensinya, mendukung agresi Israel atau membenarkan tindakan agresi Israel atau mendukung orang yang mendukung agresi Israel hukumnya haram. Ini sebagai wujud komitmen kita ya. Karena apa? Di tengah situasi tragedi kemanusiaan tersebut ada juga elemen yang memberikan ruang permisivitas terhadap terjadinya agresi Israel. Bahkan melakukan pembenaran-pembenaran. Maka aktivitas pembenaran dan juga dukungan terhadap agresi itu haram. Maka kemudian muncul rekomendasi kepada umat Islam untuk memberikan dukungan secara bersama-sama, dan alhamdulillah setelah itu muncul solidaritas kemanusiaan lintas agama untuk kepentingan perjuangan Palestina. Kemudian yang kedua, rekomendasi kepada pemerintah untuk agar lebih tegas di dalam menyampaikan sikap politik dan juga langkah-langkah diplomasi yang terukur. Termasuk juga pengiriman bantuan kemanusiaan bersama dengan MUI, Basnas dan juga elemen masyarakat. Alhamdulillah dipimpin Presiden langsung memberangkatkan, bahkan sekarang batch kedua sudah sampai ke sana. Nah yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada setiap muslim untuk semaksimal mungkin menghindari produk-produk yang terafiliasi. Nah kepentingannya apa sebenarnya? Intinya boikot itu bukan tujuan, tetapi dia sarana untuk meneguhkan soal pemihakan kita kepada Palestina dan tidak bekerja sama, termasuk juga bekerja sama soal dagang yang paling kecil sekalipun. Ketika kita tidak cukup aware terhadap satu pihak atau korporasi yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan bantu agresi, maka berarti Rp1 yang kita belanjakan berkontribusi untuk pertumpahan darah. Dan ini perlu kita jaga betul. Ya, betul Pak. Yang menjadi pertanyaan ini kan kata produk-produknya ataupun yang terafiliasi. Yang terafiliasi kan ini masih menjadi pertanyaan publik ya. Publik juga mungkin ada banyak tafsir produk-produk seperti apa. Makanya kemarin juga sempat ada perbincangan ataupun saran, apakah tidak seharusnya MUI ini straightforward saja, melist produk-produk siapa saja yang kemudian harus dihindari supaya tidak ada spekulasi liar, bahkan jangan ada persaingan perdagangan tidak sehat, Pak. Ya betul, itu pun juga kita antisipasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi kepada para pihak, kepada pelaku usaha kita dengar, kemudian kepada rekan-rekan yang memang sedari awal melakukan gerakan untuk apa yang disebut sebagai boikot, divestasi, sanksi terhadap produk-produk yang memang secara nyata terafiliasi dengan Israel. Dan soal list sebenarnya masyarakat sudah cerdas ya, memahami itu dari informasi internal perusahaan, kemudian dari dukungan baik verbal maupun soal penyikapan. Kita tahu misalnya ketika ada serikat pekerja perusahaan tertentu memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina, kemudian justru disanksi, justru kemudian dimasalahkan secara hukum dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu saya kira
penting untuk dijadikan catatan. Sehingga kalau toh ada masyarakat melakukan gerakan, itu bukan tujuannya memboikot, tetapi itu adalah soal sarana mengingatkan bahwa jangan sampai ada pembiaran terhadap tindakan dukungan terhadap agresi. Oke. Makanya seringkali ketika ada muncul permasalahan misalnya soal menurunnya omset beberapa perusahaan yang diidentifikasi sebagai terafiliasi dengan agresi Israel, sebenarnya itu sebagai akibat dari policy yang diambil oleh produsen, dalam hal ini tentu pemilik modalnya, terkait dengan konflik Israel-Palestina ini. Bukan berarti fatwa yang menyebabkan mereka memboikot, tetapi langkah produsen, langkah pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan. Kalau toh tidak, misalnya bisa melakukan deklarasi secara terbuka, oh tidak kok kami, dan kami siap memfasilitasi sebenarnya. Kalau toh memang benar bahwa pelaku usaha yang diduga oleh masyarakat, nah, masyarakat kan tidak bodoh ya, masyarakat memiliki cara penilaiannya tersendiri, apalagi kemudian ditopang oleh data-data yang bersifat valid, kredibel, dan juga memiliki sumber yang otoritatif begitu. Pak Niham, ini kan menjadi pertanyaan juga sekalipun ya pertanyaan dari masyarakat, ini masyarakat sudah cerdas dan juga bisa memilih atau sudah punya tafsir sendiri. Tapi kan seperti misalnya afiliasi, apakah termasuk tidak hanya produk Israel tapi misalnya produk Amerika atau misalnya produk-produk yang kita lihat saat ini makanan cepat saji ataupun kopi yang kita tahu ini sudah jelas-jelas banyak tidak digunakan. Ya, yang perlu kita pahami secara utuh ya, sebenarnya produk itu kan tidak hanya produk barang, termasuk juga jasa. Dan juga tidak mengikatkan diri kepada negara tertentu sebenarnya. Ini kan soal policy. Bisa jadi produknya produk Depok, tetapi kemudian dia secara langsung atau tidak langsung melakukan pemihakan terhadap agresi Israel. Sebaliknya, misalnya produk Amerika, tapi secara nyata dia sama sekali tidak terkait dengan agresi Israel. Dan ini tidak menjadi objek fatwa. Nah, saya kira esensinya bukan kepada tempat tertentu, tetapi soal pemihakan terhadap perjuangan yang sedang terjadi di dalam konteks konflik Israel dan juga Palestina. Di mana kita berdiri? Saya kira sebenarnya pada wilayah itu penegasannya. Kalau memang beberapa list perusahaan itu merasa terfitnah, tercemarkan, saya kira MUI berada di dalam barisan untuk melakukan proses pemulihan. Tentu fatwa MUI jangan sampai kemudian dijadikan sandaran untuk menghukum orang tak bersalah. Itu dosa, makanya kita juga berusaha untuk adil. Jangan sampai kemudian fatwa ini kemudian dijadikan justifikasi untuk kepentingan sekedar persaingan dagang dan lain sebagainya. Tetapi begitu sudah masuk list, itu dari mana? Bisa jadi dari masyarakat yang kredibel. Kita kan pernah ditanya, apakah list itu benar? Itu tidak dikeluarkan menjadi bagian dari fatwa, tetapi bisa jadi kalau memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh fatwa ya benar. Tetapi kalau nggak memenuhi syarat ya berarti salah. Nah kalau memang salah, nah ini di dalam teori hukum nih, kalau terkait dengan pidana, idra'ul hudud bisyubuhat. Lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang tak bersalah. Akan tetapi yang terkait dengan pangan ini berlaku termasuk juga dalam konteks muamalah. Lebih baik berhati-hati untuk tidak bermuamalah terhadap orang yang belum ketahuan apakah dia musuh apa kawan gitu, daripada kita terjebak membangun hubungan muamalah ternyata keuntungannya digunakan untuk nembakin saudara-saudara kita sendiri. Oke, baik. Nanti saya juga akan minta tanggapan langsung dari Pak Syafi'i, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Indonesia Business Forum akan segera kembali.